Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berjumpa kembali. Alhamdulillah, ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang patut kita syukuri. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan iman ini Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita kelak di hari kiamat dengan membawa pahala yang besar dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Kita masih pada baru kita masuk pada bab riya. Ya. Yang sebagaimana riya itu adalah memperlihatkan suatu amalan ibadah, ya, memperlihatkan ibadah kepada orang lain kemudian dengan niatan untuk mendapatkan pujian. Ini dinamakan riya. Berbeda dengan orang yang memperlihatkan ibadah tapi dengan maksud untuk ditiru, maka dia tidak termasuk riya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, yang artinya alladzina yunfikuna fi sabilillahi sirran wa alaniyah. Ya, bahwasanya yang bermakna barang siapa yang berinfak di jalan Allah sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Terang-terangan ini kan berarti dilihat, ya, dilihat oleh orang lain. Nah, sehingga dikembalikan kepada niatnya masing-masing, apa niatan dan tujuannya. Sehingga yang bisa memahami adalah si pelaku, apa niatan dia memperlihatkan amalannya. Meskipun memang suatu saat, artinya kadang yang sembunyi lebih baik, kadang memang yang diterangkan itu lebih baik. Artinya yang dijelaskan, diperlihatkan kepada orang itu lebih baik. Melihat kondisi yang ada. Kalau seandainya memang di daerah tersebut belum tahu, belum memahami sebagaimana yang benar, kita boleh memperlihatkan amalan yang benar. Tetapi ketika sudah mengamalkan semuanya, maka lebih baik memang amalan itu disembunyikan serapat-rapat mungkin. Mungkin orang-orangnya sudah baik, orang-orang di sekitarnya banyak yang bersedekah, banyak yang sering berbagi, maka untuk hal seperti ini berusaha untuk disembunyikan serapat-rapatnya. Ya, dengan tujuan apa? Supaya terlindungi. Karena memang yang paling berat, para ulama mengatakan majahatun nafsi, tidak ada yang aku berusaha keras untuk mengalahkannya, ya, kecuali ikhlas. Ini yang berat. Kenapa? Karena jiwa manusia itu pingin, ya, namanya manusia pingin mendapatkan pujian. Tidak ada manusia yang ingin dicaci maki, tidak ada manusia yang ingin diejek. Semuanya pingin pujian. Cuman dalam rangka ibadah hati-hati, ya, hati-hati, berusahalah untuk berusaha menyembunyikannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ketika tangan kanan bersedekah, tangan kiri pun tidak tahu. Ini sebenarnya hanya bahasa majaz. Ya, tangan kanan dengan tangan kiri. Artinya menunjukkan kedekatan antara kanan dengan kiri. Yang dekat saja, yang satu bantal, satu kasur saja kita, ya, tidak tahu apa yang kita lakukan. Apalagi orang lain. Ya, Allahu a'lam. Jadi memang suatu kondisi
yang terbaik adalah menyembunyikan. Suatu kondisi yang diterangkan itu lebih baik. Melihat keadaannya. Sehingga dari sini bisa dilihat apa niatan orang tersebut. Dikembalikan kepada tujuannya masing-masing. Kemudian kita masuk sekarang ke sebuah ayat yang dimana insya Allah kita akan bahas juga bagaimana ayat-ayat yang mendukung tentang tidak diperbolehkannya melakukan riya. Riya itu kan mengharapkan pujian, seakan-akan dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan tidak butuh sama pahala, saya butuh sama pujian. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Masya Allah yang sering kita baca di malam Jumat. Ya, di ayat terakhir Allah Ta'ala mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka di sini lihat, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Katakanlah kepada mereka semuanya, ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Basyar. Ya'murullah nabiyahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya an yaqula linnas. Untuk mengatakan kepada manusia saat itu, innama ana basyarum mislukum. Aku sama seperti kalian, manusia juga. Wa huwa qasrun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal basyariyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala membatasi nabi, beliau juga sebagai seorang manusia. Wa annahu laisa rabban wala malaka. Ingat, kalau beliau sudah manusia berarti beliau bukan Tuhan, begitu juga beliau bukan malaikat. Sama seperti kita. Kita semua terbuat dari tanah liat, semuanya sama. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya. Setan atau jin tercipta dari api. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakanlah kepada semuanya bahwasanya ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kalian. Ya. Fadzakarul mislu min babi tahqiqil basyariyah. Maka disebutkan di sini al-misl, kata-kata permisalan, tujuannya apa? Tahqiqil basyariyah, untuk betul-betul menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga seorang manusia biasa. Ya. Kita lihat juga, kalau lihat peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap memakai baju perang, baju besi, ya pelapis. Bahkan di suatu perang beliau menggunakan dua lapis. Tidak ada tubuh beliau dicoret-coret, ya, dengan tulisan ini, tulisan itu, ya, yang zaman sekarang kan muncul ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada Rasul pun seorang yang Masya Allah panglima sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, tetap menunjukkan bagaimana ini usaha manusia seperti ini juga. Begitu juga beliau ketika hijrah tidak langsung menuju Madinah, tapi menuju ke arah yang sebaliknya. Ya, sehingga begitu juga melewati di pinggir, ya, di pinggiran yang mana di batu-batu yang tajam. Padahal kalau seandainya lempeng, Allah akan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini menunjukkan inilah manusianya beliau. Ya, cuman sekarang orang-orang sekarang Masya Allah lebih hebat, seakan-akan lebih hebat. Bisa terbang ke sana kemari. Cukup dengan ajian ini, ajian itu, Masya Allah. Atau tulisan, ditulis-tulis badannya. Ya, tulisannya ini dan itu, nanti dia ini kebal dah habis ini. Coba dah, ambilkan keris, ambilkan ini, potong lehernya, tidak mungkin robek dan sebagainya. Mungkin saja. Tidak robek, ya mungkin. Kenapa? Karena yang seperti itu bisa saja, karena jampe-jampe itu bisa nanti dihinggapi dengan syaitan maupun jin. Bisa saja terjadi. Semua bisa terjadi.
Ya, makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana basyarum mislukum. Aku ini sama, manusia seperti kalian. Qauluhu yuha, cuman ada nilai plusnya. Apa itu? Yuha ilayya. Allah berikan wahyu. Disinilah perbedaan kita antara kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia, tapi beliau diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Al-wahyu fil lughah, sedangkan wahyu, ya, wahyu secara bahasa adalah al-i'lamu bi sur'atin wa khafa, yaitu pemberitahuan yang sangat cepat dan tersembunyi. Ya, wa minhu qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, maka Maryam itu ya keluar kepada kaumnya, ya, minal mihrab, keluar dari mihrabnya, fa'auha ilaihim, dan mengisyaratkan kepada mereka ansabbihu bukratan wa ashiyya, hendaklah bertasbih kalian, sesungguhnya hendaklah kalian bertasbih di pagi hari maupun di sore hari. Wa fi syara', sedangkan secara syariat, apa itu wahyu? I'lamullahi bisyara', yaitu tentang pengumuman Allah Subhanahu wa taala tentang syariat. Oh, ini diangkat menjadi seorang nabi. Nah, sehingga dari ayat ini menunjukkan nabi itu yang mengutus adalah Allah, yang mengangkat adalah Allah. Tidak boleh pengangkatan nabi ini sendiri. Ini aku nabi, sekarang aku diangkat menjadi nabi, mengangkat dirinya sendiri. Apalagi diangkat, pencoblosan. Siapa sekarang mau calon jadi nabi nih? Tidak ada. Atau sekolah calon nabi. S sekian. Siapa mau jadi nabi harus S sekian, sekolahnya di sini. Ini sekolah lulusan nanti menjadi nabi. Tidak ada. Kenapa? Karena nabi itu adalah istofa, al-mustofa, pilihan. Siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang mengangkat dirinya sebagai seorang nabi atau diangkat oleh, ya walaupun manusia saat itu, seandainya seluruh dunia saat ini mengangkat seorang nabi, mengatakan oh ini nabi, apakah terhitung nabi? Tidak. Urusan nabi dan rasul, siapa yang mendapatkan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wal wahyu, disinilah huwal farqu bainana wa bainahu sallallahu alaihi wasallam. Disinilah perbedaan kita antara manusia kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa mutamayyizun bil wahyi. Maka beliau dispesialkan, dibedakan dengan apa? Wahyu ka ghairihi minal anbiya'i war rusul. Sebagaimana para nabi dan rasul. Semuanya seperti itu. Adam alaihissalam, begitu juga Ibrahim, ya, begitu juga nanti Ismail, Musa, semuanya sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tapi diberikan kelebihan. Apa itu? Menjadi seorang nabi ataupun seorang rasul. Kemudian qauluhu ta'ala, annama ilahukum ilahu wahid. Ya, bahwasannya hadhil jumlah fi ta'wil ma ilahukum illahu wahid, bahwasanya tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Tuhan yang satu. Siapa itu? Allah. Fa idza sabata dzalika, maka jika sudah ditetapkan itu, fa innahu la yaliqu bika an tusyrika ma'ahu ghairahu fil ibadah allati hiya khalisu haqqih. Jadi ketika Allah sudah katakan annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, ya, maka tidak layak bagi kalian untuk apa? Mensyirikannya, menduakannya, ma'ahu ghairahu, dan dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ibadah. Kenapa? Khalisu haqqi, ini murni. Karena peribadatan itu, penyembahan itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalis yang bermakna murni. Makanya dinamakan ikhlas. Murni, tidak ada campurannya. Ya. Sebagaimana di ayat
ya, masih dalam ayat tersebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di sini dia. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal. Pertama, hendaklah dia melakukan amal soleh, wala yusyrik, dan jangan dia mensyirikkan bi'ibadati rabbih ahada. Ya, mensyirikkan dengan apa? Penyembahan Rabb-nya, ahada, dengan sesuatu apapun. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ya, maka ingat syaratnya adalah amal soleh dan jangan pernah mensyirikkan. Ini dua. Maka di sini, ya, lihat al-muradu birroja, apa dimaksud dengan roja di sini? At-talabu wal amal, harapan, ya, permintaan dan harapan. Man kana yu'ammilu an yalqa rabbahu, barang siapa yang ingin, ya, berharap untuk bertemu dengan Tuhannya. Wal murad bil luqya huna bil mulaqatil khassah, yang dimaksud dengan pertemuan di sini adalah pertemuan yang khusus. Sekali lagi, yang dimaksud dengan ayat ini liqa, pertemuan, ini adalah pertemuan yang khusus. Kenapa? Li'annal luqya naw'ai ala naw'aini. Sesungguhnya pertemuan itu ada dua macam. Ya, pertemuan itu ada dua macam. Yang pertama, ammatun likulli insan. Ada pertemuan yang umum. Pertemuan, ya, pertemuan secara umum. Siapa? Seluruh manusia. Sebagaimana qala ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Kan gitu. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras, berusaha keras untuk bertemu dengan apa? Qadham famulaqi. Ingin berbuat keras, ya. Ya, melakukan kerja keras untuk dengan harapan apa? Yaitu bekerja keras untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Famulaqi, kalian akan bertemu. Ini pertemuan secara umum. Makanya Allah katakan di sini. Tetapi pertemuan di sini, ingat, secara umum nanti akan menjadi pecah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ya, wara'a dhahri fayad'u subura. Nanti akan pecah, akan ada pertemuan sehingga semua nanti akan bertemu. Akan bertemu. Ya, sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, ya, nanti ya sudah Allah akan pertemukan semuanya. Sehingga nanti orang-orang muslim Allah akan turunkan kanafa, sutroh. Apa itu? Sutroh, ya, tirai. Yang nanti hanya khusus berdua saja antara Allah dengan kita. Berdua tok. Yang lain tidak tahu. Ini kalau orang beriman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berdua ini. Baru nanti Allah katakan, alam ta'a, ya, bukankah engkau melakukan dosa ini, melakukan dosa ini. Ketika Allah sudah tanya begitu, ya kan, ini berdua kok. Bayangkan berdua, Allah tanya, kamu pernah dosa ini? Bisa ngelak? Allah Maha tahu. Tidak mungkin Allah menyebutkan begitu saja. Bukankah kamu pernah berdosa begini? Kita hanya bisa mengatakan apa? Naam. Naam ya Rob. Iya, iya, iya. Semua disebutkan dosa-dosanya. Sampai-sampai hamba ini dikatakan dalam riwayat tersebut, dia akan merasa, hancur dah aku ini. Kenapa? Disebutkan dosanya semua. Hancur dah aku ini, Allah, gimana ini? Tapi Allah katakan apa? Dulu aku pernah, ya, menyembunyikan dosamu di saat di dunia. Hari ini aku akan berikan ampunan kepadamu. Ditutup oleh Allah di dunia, di akhirat pun ditutup. Orang beriman itu akan ditutup, tidak diperlihatkan. Berbeda dengan orang-orang
kafir. Kalau orang-orang kafir jelas akan diperlihatkan oleh semua. Tidak pakai sutroh-sutrohan. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, nanti kita akan ada saatnya nanti di hari kiamat akan bertemu dengan Allah, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat inilah kita belajar. Kita belajar untuk berdua dengan Allah. Selalu berdua. Ya, ngaji, apalagi sholat malam. Coba dah di sana, berdua. Ya, kita teteskan air mata. Ya sudahlah, insya Allah jalan keluar itu biasanya melalui tetesan air mata. Biasanya semua masalah terlimpah curahkan nanti melalui tetesan air mata. Insya Allah Allah pasti akan buka ketika kita memang mau bersungguh-sungguh meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dinamakan dengan pertemuan yang umum, semua manusia. Ada yang pertemuan khusus, khosoh bil mu'minin. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman pertemuannya. Wa huwa liqa, yang mana pertemuan di sini adalah ar-ridha wan na'im. Pertemuan yang penuh dengan keridhaan dan kenikmatan. Bertemu sama Allah, tapi pertemuan di sini di atas keridhaan, enak. Ini khusus untuk orang beriman. Kama fi hadhihi al-ayah. Sebagaimana ayat inilah yang dimaksud. Barang siapa ya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ingin ya, tapi pertemuan di sini penuh dengan keridhaan, penuh dengan nikmat, ini dia. Ini yang dimaksud dengan pertemuan yang khusus. Wa tatadammanu ru'yatihi tabaraka wa ta'ala. Dan termasuk di dalamnya pertemuan di sini bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kenikmatan. Yang kenikmatan pertama yaitu ketika berbuka puasa, yang kedua adalah ketika nanti akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatillah, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama dzakara fi dzalika ba'du ahlil ilmi, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Jadi yang dimaksud pertemuan di sini adalah pertemuan khusus untuk orang-orang yang beriman dan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu falyamal amalan shaliha, hendaklah dia melakukan amal-amalan soleh. Ya, wal amru lil irsyad. Maka di sini perintah di sini adalah lil irsyad. Yang mana perintah petunjuk. Nih sudah jelas nih, artinya apa namanya? Konsiderannya sudah jelas. Siapa yang mau bertemu dengan Allah, ini dia. Amal soleh dan jangan mensyirikkan. Man kana yuridu, barang siapa yang menginginkan an yalqallaha, bertemu dengan Allah alal wajhi alladhi yardahu subhanahu, ya, dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pertama hendaklah dia beramal soleh, amalan soliha. Falyamal amalan solihah. Di sini menunjukkan apa? Amalan solihah. Amalan di sini tanpa menggunakan alif lam yang sudah sering kita pelajari, yang menunjukkan dia kalimat nakiroh. Ada ma'rifah, ada nakiroh. Nakiroh ini berumum. Artinya apa? Amalan itu banyak, tidak satu. Sehingga memperbanyak amalan soleh. Berusaha untuk memperbanyak amalan soleh. Ya, wal amalu sholih maka na khalisan shawaba. Yang dimaksud dengan amal soleh di sini adalah amal yang ada keikhlasan dan kebenaran. Ya. Amal yang dimaksud dengan amal soleh adalah yaitu amal yang ada keikhlasan dan kebenarannya, shawaba. Wa hadza wajhu syahid minal ayah. Inilah yang menjadi syahid. Inilah yang menjadi poin kita. Ya, dia harus ikhlas beramal dan memang benar tata caranya. Fal khalis, maka khalis apa itu ikhlas? Ma qusida bihi wajhullah. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah yang diharapkan atau yang dimaksud di sini adalah pahala Allah Subhanahu wa taala.
Wad dalilu ala dzalika innamal a'malu bin niat. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Siapa yang hijrahnya, kan dikatakan itu, siapa yang hijrahnya dari Jawa ke Bali atau dari Bali ke Jawa atau dari Lombok ke Sulawesi dan sebagainya, tujuannya hanya untuk bekerja, tujuannya hanya untuk mengumpulkan harta, maka hanya itu yang dia dapatkan. Allah kasih. Ya. Semata-mata tujuan dia melakukan itu hanya untuk meraih dunia. Allah akan kasih. Beda kita sama orang yang beriman. Orang kalau sudah belajar, orang kalau sudah mulai mengaji dan sebagainya, ingat ketika dia melakukan sesuatu, salah satu contoh bekerja, jangan hanya niatan untuk mendapatkan gaji, tapi niatkan untuk ibadah. Nanti kalau orang niatannya untuk mendapatkan gaji, kalau sudah dapat gaji, sudah selesai, tapi dia tidak mendapatkan bagian. Ini dalam firman Allah Ta'ala yang mengatakan, nuwaffi ilaihim, kami akan penuhi semuanya, bahkan diberikan lebih, dikasih bonus lagi. Kalau dia keinginannya dunia, murni ke keduniaan. Tapi kalau niatan yang dia lakukan ibadah, dia akan mendapatkan dua-duanya, insya Allah. Ini bedanya. Begitu juga sama makan. Sering saya katakan makan kita sama orang-orang kafir sama. Sama-sama makan sate, senang makan sate, sate ayam, sate kambing, atau sama-sama makan pelecing kangkung sama. Ya, atau mungkin ikan-ikanan, ya, dan sebagainya. Sama. Tapi bagaimana cara membedakan ini? Orang kafir kalau makan sekedar yang penting kenyang. Kita orang Islam tidak. Kita orang Islam tidak, makan dalam rangka ibadah, makanya disunnahkan untuk membaca bismillah. Setelah makan membaca doa makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Karena ada doanya sebelum dan sesudah. Ini perbedaan kita. Kalau hanya untuk mencari kenyang, sama. Apa bedanya? Sama orang-orang kafir. Sama-sama kenyang. Bahkan makanan mereka lebih enak, lebih lezat. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang menjadi beda. Maka sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatannya. Berusahalah kita orang beriman, apapun yang kita lakukan, ingat dalam kebaikan yang kita lakukan, ingatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ingat dalam perbuatan yang baik, jangan perbuatan buruk. Ya Allah, saya nyuri, ini ikhlas dah. Ya. Berzina ikhlas. Apakah? Tidak. Tidak sama sekali merubah hukumnya. Ya, semua tergantung pada niatnya. Kemudian was-shawab. Tadi amalan soleh itu adalah ada keikhlasan dan sesuai tata caranya, kebenaran. Maka ala syariatillah, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalil yang ada, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang mana kami tidak pernah menuntunnya, tidak pernah memberikan petunjuk, fahuwa raddun, dia akan tertolak. Ini jelas hadisnya. Jadi amalan itu bukan hanya keyakinan. Kalau keyakinan semuanya punya. Tapi amalan ibadah itu harus digandengi dengan syariat. Bukan hanya sekedar keyakinan. Kalau keyakinan semuanya punya. Kalau dikatakan baik, semua ibadah baik. Salah satu contoh, sholat sunnah wudhu. Ya kan? Ada sholat sunnah wudhu, setelah wudhu dia ada ndak sholat sunnah tayamum atau sholat sunnah mandi junub?
Siapa yang berani mendahului? Angkat tangan. Yang berani mendahului sholat sunnah junub. Saya kasih petunjuk ini. Siapa yang berani? Padahal kalau kita lihat sholat sama-sama baik. Sama-sama baik. Cuman apakah dicontohkan? Apakah ada syariatnya? Inilah yang menjadi poin pertanyaan kita. Ya. Maka Rasul katakan barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia tidak pernah ada petuntunan dan sebagainya, dia akan tertolak. Cuman muncullah orang-orang yang berusaha bermainkan kata-kata, oh ini maksudnya begini dan sebagainya. Akhirnya apa ya sudah. Tapi untuk orang-orang sepertinya sudah monggo silahkan. Tapi ingat ini hadisnya berlaku secara umum. Ya, jadi tidak boleh kita mengarang dalam hal ibadah. Kita menjalankan sebagaimana tuntunan-tuntunan yang ada. Allahu a'lam. Kemudian walihada qala ulama, maka dari itu para ulama mengatakan hadanil hadisani mizanu al-a'mal. Maka dua hadis inilah yang menjadi mizan, yang menjadi timbangan di suatu amalan. Apa itu? Pertama keikhlasan, kedua ada syariatnya, contohnya. Jadi dua hadis inilah yang menjadi dua dasar, dua hal pokok dalam melakukan ibadah. Berbakti kepada orang tua, apakah termasuk ikhlas? Iya. Apakah termasuk ibadah? Iya, betul. Karena memang Allah perintahkan ya, berbuat baik kepada tetangga, tidak boleh menyakiti tetangga, menghormati yang tua. Ini kan termasuk bagian dari syariat, silahkan lakukan. Ya. Kemudian apa? Ini adalah dua hadis tadi yang kita sampaikan, hadis ikhlas dan hadis amalan itu adalah termasuk mizan, ya, timbangan dalam beramal. Fal awal mizanul a'mal batinah, yang pertama adalah timbangan untuk ini qalb, hati. Makanya keikhlasan itu di sini. Riya nanti di sini semua. Kita tidak tahu. Kemudian apa? Wasani, hadis yang kedua apa? Mizanul a'mal az-zahirah, yaitu apa? Timbangan bagi amalan yang zahir, yang terlihat. Salat kita, ya. Bagaimana? Oh gini, sebagaimana contoh atau tidak? Boleh tidak kita karang-karang sedikit? Kita tambahi salat isya, tambahi lagi 1 rakaat menjadi 5. Atau saya capek hari ini kayaknya baru pulang kerja lembur lagi nih. Ya sudahlah 3 rakaat aja. Apalagi dia mengatakan Allah kan Maha Pengampun, subhanallah. Ini kan artinya apa? Ya, ini sesuai dengan syariat yang ada. Kemudian selanjutnya wala yusyrik. Janganlah dia mensyirikkan khassal ibadah bi ibadati rabbih ahada, yaitu menyembah Rabbnya, Tuhannya. Ya, khassal ibadah li'anna, kenapa dikhususkan peribadatan? Li'anna khalisu haqqillah, kenapa peribadahan ini khusus untuk Allah. Walidzalika ata bi kalimati rabb, maka itu di dalam ayat ini katanya itu adalah Rabb, bukan Allah. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Kenapa bukan bi ibadatillah? Tapi di sini apa? Bi ibadati rabbihi ahada. Ya, fayajibu, maka di sini ya isyaratun ilal illah. Jadi ini diisyaratkan ditunjukkan kepada illatnya. Illat di sini adalah alasan. Ya. Fakama anna rabbaka khalaqaka, ya, karena Rabbmulah yang menciptakan, namanya Rabb. Rabb itu artinya Rabbul alamin, yang mengatur, yang mencipta, ya. Khalaqaka, yang menciptakan, wala yusyarikuhu ahadun fi khalqika. Dan ingat penciptaan manusia, ingat yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sekutu untuk menciptakan manusia. Allah mampu sendiri yang menciptakan seluruh apa yang ada saat ini. Makhluk itu Allah yang menciptakan. Dalam penciptaan ini Allah tidak minta tolong kepada siapa? Allah lakukan sendiri.
Sehingga apa? Fayajibu antakunal ibadatu lahu wahdah. Maka hendaklah ibadahnya pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain dalam penciptaan ini. Hanya Allah yang menciptakan. Maka yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Makanya ayat berbunyi apa? Rabbihi. Ini kembali. Ini sama seperti kita. Hendaklah kita berbakti kepada orang yang melahirkan kita. Siapa? Orang tua. Gitu kan? Sama begitu juga. Rabbi. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kita diajak ke fitrah kita. Siapa yang menciptakan? Dialah yang berhak untuk disembah. Dialah untuk yang dipatuhi. Kita sebagai orang tua saja punya anak. Tidak pingin anaknya lebih patuh sama tetangganya. Sama kita, Masya Allah, ngelawan terus. Kendak pingin punya anak seperti itu. Pingin anak itu nurut sama orang tuanya. Ndak pingin sama tetangga. Begitu juga kita. Allah yang menciptakan kita, maka yang berhak untuk ditaati hanya Allah. Jangan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fadzakara Rabb, maka disebutkan kata Rabb di sini apa? Min babit ta'lil. Bab ta'lil. Kaqaulihi ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ini banyak dalam ayat-ayat yang menunjukkan apa? Hendaklah kalian menyembah Rabb kalian, Tuhan kalian. Ahada, ya. Fatakunu amatul likulli ahad. Baik, ada pertanyaan dulu? Ini lagi 5 menit, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut dikit. Perasaan yang duduk di pojok kemarin 2 orang itu. Ya, betul. Ya. Selesai. Ya. Itu rangkaian atau tidak? Sa'i itu termasuk rangkaian apa tidak? Rangkaian. Rangkaian dari umroh. Kalau tidak pakai sa'i berarti umrohnya tidak sah. Masya Allah, berat. Makanya untuk orang yang pergi ke Mekah berat, ujiannya berat. Kenapa? Karena dia harus ihram. Ihram dulu. Nanti sudah ihram baru dia tawaf sebanyak 7 kali. Nanti setelah 7 kali kemudian dia sholat sunnah, habis itu minum air zam-zam, habis itu sa'i. Setelah sa'i baru potong tahallul. Masya Allah. Ternyata sebelum tahallul mau upload tag. Ada aja. Ini rambut saya sebelum tahallul. Ada kok, banyak. Ayo foto-foto dulu sebelum tahallul. Masya Allah. Bukan, enggak niatannya untuk, maksud saya untuk apa disebarkan. Kalau fotonya enggak masalah. Cuman disebarkan itu. Jadi sambil sa'i, sambil ngupload, ngupdate status. Sambil sa'i. Kan boleh. Ya. Orang yang penting ya sudah. Ya, sebelum tahallul artinya ya, satu-satunya ibadah yang boleh kan sambil sa'i pun boleh berbicara kan gitu. Orang tawaf pun boleh berbicara. Ini sebelum tahallul lagi sedikit ya tinggal motong gini aja. Update status. Ini rambut sebelum tahallul. Oh ini setelah tahallul. Masya Allah. Ya, apalagi dia mengatakan apa? Masya Allah foto depan Ka'bah mudah-mudahan mabrur. Kalau orang lain yang berkata mungkin. Tapi kalau kita yang mengupdate seperti itu, hendaklah kita menutupi. Yang haji bukan kita saja, banyak orang yang sedang melakukan haji. Yang bisa melakukan umroh banyak orang. Berusahalah menjaga sekuat-kuat mungkin. Ya, ingat bukan masalah fotonya, tapi masalah penguploadannya, di share. Niatannya untuk apa? Kalau niatannya supaya apa? Oh,
Supaya nih loh, aku cuman tukang ini bisa berangkat, kamu kok enggak bisa. Ya, tapi kalau untuk manesi tetangganya, nah ini, ya Allahu a'lam. Terhapus dan bisa membatalkan. Kenapa? Karena di tengah, apalagi kalau dia merasa nikmat. Setelah ngupload foto, status, ada yang komen lagi di bawahnya. Wih, subscribe ya. Ya seperti itu. Atau tekan lonceng, Masya Allah. Ah? Nggak sadar. Tidak, artinya kemarin kan kita pelajari jika muncul riya itu di tengah maka dia harus dilawan. Jangan dinikmati tapi dilawan. Maka salah satu cara menghindar diajarkan doa itu kan. Ya, la ana a'lamu. Aku mensyirikan dan aku bermohon ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui. Ini salah satu doa. Tapi hatilah yang intinya berusaha untuk melawan. Kalau dia berusaha untuk melawan, ini tidak apa-apa. Tapi kalau dia menikmati, inilah ya. Sebelum tahalul komen-komenan lagi, wis sudah sampai mana? Ini belum, masih ngantre. Sama dia seperti salam. Sebelum salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan kalaupun setelah salam dia ngupload, ini sama juga bisa jatuh. Ngapain dia sengaja? Hah? Ya makanya dikembalikan ke niatnya. Hah? Ya, niatnya dikembalikan ke niatnya. Bolehkah? Ya silahkan saja. Tapi niatnya untuk apa? Iya kan gitu. Atau enggak usah ada dia ngomong apa. Dia tulis Allahumma lakasumtu. Masya. Bergantung pada niatnya. Ya Allahu a'lam. Ini mungkin insyaallah kita nanti sebelum habis, tapi insyaallah kita nanti selesaikan sedikit lagi pertemuan yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.